Insyaallah udah bagus Pak. Cuma ada 3 catatan nih Pak yang perlu ini ya diingat-ingat. Siap. Nah, masih sama nih Pak, hampir sama. Huruf ro yang tasdid yang tadi ya. Siap yang pertama ini. Nah, itu kurang ini Pak, kurang ditasdidkan. Itu. Kita mulai ya. Baik, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik jemaah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Semoga juga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa rahmat, nikmat dan hidayahnya kita itu adalah tidak mempunyai kuasa apapun. Makanya dengan nikmat rahmat hidayahnya kita harus mensyukurinya. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik jemaah, alhamdulillah dalam pertemuan pertama ini kita dapat dipertemukan ya. Dan juga alhamdulillah di pertemuan pertama ini di kelas Tahsin Mahir 1C ini saya luar biasa semangat dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, bapak-bapak yang luar biasa. Kenapa nggak luar biasa? Karena di jam-jam sekarang itu harusnya kan waktu-waktunya istirahat ya Pak. Tetapi luar biasanya bapak-bapak ini bisa meluangkan waktu untuk berjihad, berusaha untuk menuntut ilmu, dan ilmu juga bukan ilmu yang main-main, yaitu ilmu Al-Quran, yaitu ilmu membaca Al-Quran, seperti itu. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan pada malam hari ini bisa menjadi berkah, dan juga semoga kita bisa menjadi seseorang yang bagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah dalam suatu hadis mengucapkan bahwasannya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya kan? Sebaik-baik di antara kalian yaitu dia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, semoga kita yang malam hari ini sedang berusaha dalam menuntut ilmu Al-Qur'an, kita semoga termasuk dalam salah satu insan yang terbaik, sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Baik jemaah, tak perlu kenalan lagi ya karena sudah kenalan. Nah, kita langsung masuk pembahasan aja ya, nggak apa-apa ya jemaah. Nah, baik. Oh ya, bentar. Oke, saya untuk absen nanti ya, belakangan aja. Baik, kita langsung aja ya jemaah. Izin saya untuk share screen ya. Oke. Nah, agar optimal waktunya, kita langsung saja ya untuk masuk ke materi pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, jemaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas makro pertama. Nah, di makro pertama itu ada apa aja? Kita membahas dua surah yaitu surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq. Nah, pada surat Al-Falaq ini bisa dilihat ya di judulnya. Dan setiap kita ngaji, setiap kita membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas ini, di murotal qalb itu kita memakai makom yang ditentukan, yaitu makom nahawan yang mutawasid. Nah, sebelumnya udah dapatkan audio yang dikirimkan oleh admin ya?
Sudah dipelajari ya. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini diberikan kemudahan ya dalam mempelajari makro pertama ini. Baik jemaah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membaca dulu satu persatu suratnya. Nah, sistemnya saya nanti akan membacakan full dari Ta'awuz sampai akhir surat An-Nas. Nah, kemudian nanti setelah saya baca semuanya, nanti baru baca bareng-bareng. Oke? Bisa dimulai ya. Nah, pertama saya dulu yang bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, tafadhol. Mari kita membaca bersama-sama ya Bapak-bapak. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita baca bersama, kita akan membahas satu persatu ya Pak suratnya. Nanti membahas surat Anas dulu, setelah surat Anas beres dibahas, kemudian talaqi, baru nanti ke pembahasan surat berikutnya, yaitu kepada surat Al-Falaq. Baik. Nah, jamaah langsung masuk ke pembahasan surat Anas ya. Nah, ini di surat Anas ini ada 3 pembahasan atau 3 poin penting yang perlu dibahas pada malam hari ini. Oke. Nah, di antaranya 3 poin penting itu di ayat pertama, ayat keempat, dan ayat kelima. Bisa dilihat tandanya itu yang di blok warna krem. Nah, ini pembahasannya di awal aja ya Pak. Jadi tidak dibahas satu ayat. Nah, misalkan ada yang nanya sama Ustadz, kenapa nggak dibahas satu ayat? Nah, jamaah, di sini oleh gurunda kita yaitu oleh Ustadz Bilal At-Taqi, alhamdulillah sudah dirumuskan cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat. Dan juga
Selain itu, ini caranya itu untuk mengoptimalkan waktu supaya pembahasannya sebentar dan prakteknya banyak. Karena yang paling penting itu adalah prakteknya ya. Kalau misalkan teori itu sedikit atau sebentar saja kita pelajari, yang penting itu kita banyakin prakteknya. Insya Allah dengan banyak praktek, teori juga akan kita sedikit demi sedikit akan kita kuasai seperti itu. Baik. Nah, poin pertama ya jamaah itu ada pada ayat 1. Pada ayat 1 di sini yang di blok warna krem itu pada kata birot binas. Nah, saya nanya, Ustaz, kenapa pada kata atau kalimat birobinnas? Nah, di sini bisa dilihat ya jamaah, ada huruf yang diwarnai oleh warna merah. Nah, terus juga kan saya ada yang nanya, kok ini ada huruf yang diwarnai warna hijau, ada yang warna misalkan ada warna abu-abu, warna oranye, itu apa Ustaz? Nah, ini sebagai salah satu sarana kemudahan bagi jamaah dalam mempelajari Al-Quran. Nah, setiap huruf yang diwarnai ini itu sudah diberikan keterangan di bawahnya jemaah. Bisa dilihat ya. Nah, di halaman paling bawah ada keterangan. Ada bulatan-bulatan yang berwarna hijau, warna oranye, warna merah dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ada keterangannya. Nah, bila ada huruf yang berwarna hijau, nah berarti ini adalah tahsin huruf. Nanti ada huruf ini harus diterangkan. Nah, kemudian yang warna oranye ini adalah huruf berqalqalah dan sebagainya. Dan pada poin pertama ini adalah warna merah ya jemaah. Nah, pada warna merah ini keterangannya adalah yaitu huruf gunnah atau tahan suara. Tahan suara. Nah, apa itu gunnah? Mungkin jemaah udah nggak asing ya dengan istilah gunnah, dengan ikhfa dan sebagainya. Namun mungkin ada beberapa jamaah yang masih bingung cara atau masih salah dalam membacakan ayat atau huruf-huruf gunnah. Nah, kita di sini akan membahas gunnah secara teori, apa itu gunnah, cara membaca yang benar dan cara yang salah itu seperti apa. Nah, jamaah, pada huruf yang diwarnai merah ini yaitu tadi huruf gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah secara bahasa itu al-gunnah, yaitu adalah suara sengau atau suara dengung. Nah, sedangkan secara istilahnya gunnah itu adalah suara dengung atau suara sengau yang keluar melalui rongga hidung. Nah, melalui rongga hidung atau suara itu mengalir melalui rongga hidung. Misalkan di binna, ada suara yang mendengung. Nah, cara ngeceknya gimana Ustaz? Misalkan boleh pas masuk ke huruf nun yang bertasydid ini bin. Nah, kalau tandanya itu udah masuk hidung atau udah mendengung, itu bisa dipencet hidungnya. Bin. Nah, pas dipencet hidungnya kita malah tidak bersuara gitu atau jadi tersendat suaranya. Nah, itu tandanya udah masuk hidung. Bentar aja Mas, Pak. Oke. Nah, itu ada gunnah. Nah, cara bacanya gimana Ustaz? Nah, gunnah itu cara membacanya pertama didengungkan, kemudian ditahan selama 2 harokat. Birobin bin. Nah, ditahan, didengung, kemudian ditahan selama 2 harokat. Coba yuk kita baca bareng-bareng. Birobin. 1, 2, 3. Birobin. Nah, salah satu kemudahannya jika kita akan menghitung 2 harokat itu bisa dengan irama atau ayunan. Birobin bin nas, itu 2 harokat. Terus misalkan ada yang nanya, Ustaz, saya mah nggak bisa pakai, saya tuh nggak bisa pakai irama, boleh flat aja. Misalkan birobin nas, asalkan temponya atau panjangnya itu sama 2 harokat.
Saya ada nanya lagi, Ustaz gimana cara ngitungnya? Boleh dibaca selama 2 detik gitu ya, atau 2 ketukan. Seperti itu. Birobin nas, seperti itu. Nah, itu yang poin pertama, yaitu guna. Nah, ada cara membaca yang salahnya, biasanya ditemukan oleh di beberapa jamaah. Nah, jangan sampai kita membacanya tidak ditahan selama 2 harokat. Jadi, bacanya yang salah itu seperti ini jamaah. Birobin nas, bin nas, tidak ditahan selama 2 harokat. Harusnya ditahan. Bin nas. Seperti itu ya jamaah. Coba kita baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Birobin nas. Oke. Birobin Nah, ini adalah gunnah pada nas. nun, huruf nun yang bertasydid. Nah, jamaah, sebagai pengingat juga, dilihat ya di ayat berikutnya, ayat kedua, 3, 4, 5, 6. Di akhir ayatnya sama, ada huruf nun yang bertasydid yang diwarnai oleh warna merah. Nah, sama juga di sini itu gunnah bacaannya. Jadi nanti jamaah jika bertemu dengan huruf nun yang bertasydid, maka dibacanya harus dengan gunnah. Seperti itu ya jamaah. Oke. Oke, nah sekarang masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, poin kedua yang digarisbawahi adalah kata misyarri. Misyarri. Nah, kenapa Ustaz misyarri? Nah, di sini bisa kita lihat ada nun gundul atau nun sukun bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa, yaitu huruf shin. Maka ini dibacanya ikhfa. Nah, ikhfa itu secara bahasa artinya samar, jamaah. Nah, cara membacanya gimana Ustaz? Cara bacanya itu didengungkan sekaligus disamarkan. Kan harusnya kalau dilihat dari segi tulisan kan dibacanya min syarri. Nah, namun di sini dengan kaidah ilmu tajwid itu harus didengungkan, kemudian dengungnya itu disamarkan, dan juga sama seperti gunnah, ditahan selama 2 harokat. Misya, misya. Nah, ditahan ya 2 harokat. Nah, yang salah itu membaca seperti bagaimana tulisannya, harusnya disamarkan dan juga didengungkan. Ini malah didengungkan saja tanpa disamarkan, jadi minsya. Nah, itu bacaan yang salah jemaah. Harusnya minsya, minsya, dan juga ditahan selama 2 harokat. Minsyarri. Nah, seperti itu ya jemaah. Oke, itu untuk yang poin kedua, yaitu huruf ikhfa ya, atau hukum ikhfa. Nah, jadi kalau ada jamaah melihat ada huruf nun gundul ketemu sama huruf shin, maka dibacanya dengung, dan dengungnya itu disamarkan selama 2 harokat. Dan satu lagi nih, jangan sampai didengungkan dan disamarkannya itu terlalu tebal. Nah, karena huruf shin ini termasuk kepada ikhfa yang pertengahan, tidak tebal dan tidak tipis. Jangan sampai jamaah bacanya ming, ming, terlalu nyaring dengungnya, atau terlalu kecil, jadi min, min. Nah, harus disamarkan ya, jadi ming, ang, tapi jangan terlalu tebal, seperti itu. Oke, kemudian pada huruf ro-nya ya jamaah ya, syarri, syarri, ro tasydid, jangan sampai dibacanya itu ditebalkan, jangan dibaca syarri, syarri, tetapi dibaca tipis, syarri, syarri. Nah, harus tipis ya jemaah. Di sini harus hati-hati nih. Coba yuk kita baca bareng-bareng, min syarri doang. 1, 2, 3. Min syarri. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Min syarri. Oke, ahsantum. Nah, perlu diingat lagi ya sebelum masuk ke poin 3, bahwasanya jika ada nun yang bertasydid itu udah ditandai warna merah,
harus digunakan, ditahan selama 2 harokat. Kemudian jika ada nun gundul, nun yang tidak ada harokatnya, bertemu dengan huruf shin, maka didengungkan sekaligus disamarkan dan ditahan selama 2 harokat. Milsya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ke poin ketiga, yaitu pada lafaz atau kalimat sufisu. Nah, kenapa ini penting sekali dibahas atau digarisbawahi? Karena sering banget nih jamaah kita temukan kesalahan pada pembacaan huruf sin dan juga huruf shad, di mana biasanya ketika mengucapkan huruf shad itu sama dengan huruf sin yang dhammah ini. Harusnya sufi su ini malah menjadi huruf shad itu jadi huruf sin. Jadi sufi su itu bacaan yang salah. Harusnya tebal jemaah. Sufi su. Nah, kalau misalkan huruf sin itu membacanya sama seperti dialek kita, dialek huruf S. Sasisu huruf S. As is us sasisu itu gampang sekali. Nah, sedangkan yang huruf shad, nah ini oh ya jemaah, kan di sini warnanya warna hijau ya. Nah, huruf-huruf yang warna hijau ini adalah huruf yang asing jemaah. Dimana maksudnya asing itu jarang sekali kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kata kho, huruf, terus kata zi, huruf zal ya kan. Dan juga ini huruf shad nih, itu asing juga nih, jarang kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Beda dengan huruf sin, ini sama seperti huruf S. Nah, kalau huruf shad membacanya itu harus ditebalkan. Caranya nih, ini misalkan analoginya seperti ini jemaah. Ini tangan saya ini seperti gigi seri bagian bawah. Gigi seri bagian bawah. Kemudian ini misalkan adalah lidah. Lidah kita, ujungnya ini kita tempelkan di dinding seri kita bagian dalam. Tempelkan ujungnya saja. Kemudian lidah kita bagian belakang itu diangkat ke atas jemaah. Jadi membacanya jadi tebal. Nah, ini namanya sifatnya isti'la. Terangkatnya lidah bagian belakang. Jadi dibacanya su. Jangan sampai dibaca su atau malah terlalu tebal jadinya seperti huruf shin. Jadi shu. Itu yang salah. Yang benar itu dibacanya su. Seperti tadi ya. Ujung lidah ditempelkan ke dinding gigi seri bagian bawah. Kemudian lidah bagian belakang diangkat. Nah, itu cara membedakannya ya antara huruf sin dan juga huruf shad. Jangan sampai kita tertukar. Misalkan huruf sinnya berubah jadi huruf shad juga, jadi sufi su, atau huruf shad berubah jadi huruf sin, jadi sufi su, seperti itu. Jangan sampai ya jamaah. Nah, kemudian pada huruf fa ini, fa harokat kasroh. Nah, biasanya nih bapak-bapak yang orang Sunda nih ya, nih ada berapa orang nih orang Sunda ya, ada Pak Budi ya, orang Bandung ya Pak Budi, Pak Haris. Nah, biasanya kalau orang-orang Sunda itu kalau mengucapkan lafaz atau huruf fa itu tidak keluar nafasnya, harusnya fi ya, ini seperti huruf P, jadi pi dibacanya. Jangan sampai kita mengucapkan huruf fa, kedua bibir kita itu ditempelkan. Tetapi caranya bagaimana? Bibir kita yang bagian bawah, yang atasnya ini kita tempelkan ke bawah gigi seri yang atas. Pi, seperti itu. Jangan sampai malah dirapatkan kedua bibirnya jadi pi. Nah, kenapa harus ditempelkan ke gigi? Karena biar mengalir. Ada udara yang keluar. Pi. Jangan sampai tersendat jadi pi. Nah, coba kita baca bareng-bareng ya jemaah dari Yuwaswisu. Saya contohkan dulu ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yuwaswisu fi sudurin nas. Hati-hati ya jemaah, diulangi lagi. Jangan sampai
huruf shad ini tertukar dengan huruf sin, jadinya su, atau terlalu tebal, jadinya seperti huruf shin, jadi shu, shu. Nah, itu yang salah ya jamaah. Baik, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk talaki ya, nah bisa dilihat ya apa yang saya jelaskan tadi di sini di kisi-kisi tajwid. Nah, kata birobin, bisa dilihat ya definisinya. Huruf nun tasydid adalah disebutnya, nah, kata guruna kita adalah wajibul gunnah. Ketika nun tasydid ini yang warna merah, maka wajib kita bacanya dengan gunnah, didengungkan dengan cara menahan 2 harokat, dan suaranya itu mengalir melalui khoisyum atau rongga hidung. Kemudian kata niyasyari, nah, huruf nun sukun gundul ketika bertemu 15 huruf ikhfa. Apa aja 15 huruf ikhfa itu? Nah, nanti kedepannya akan kita ini ya bahas. Nah, sekarang untuk makro pertama ini hanya membahas 1 huruf ikhfa dari 15 huruf ikhfa, yaitu huruf shin saja. Nah, dibacanya itu samar-samar dengungnya, didengungkan nil dan samar jadi nil. Nah, kemudian ditahan selama 2 harokat. Dan ada catatan lagi, lidah tidak boleh rapat. Jadi lidah kita, misalkan ini lidah, ini langit-langit mulut kita, jangan sampai kita menempelkan lidahnya jadi jadi tebal nantinya. Jadi lidahnya itu di bawah langit-langit, nah seperti itu ya jemaah. Nah, kalau misalkan secara kaidahnya, bunyi huruf ikhfa itu antara bunyi idhar dan juga bunyi idgham. Nah, idhar itu artinya apa? Jelas ya, antara jelas dan idgham, yaitu masuk. Jadi ketika kita mendengungkan ini, menyamarkan huruf mim, menyamarkan dan mendengungkan dan menyamarkan huruf nun saat nil, kemudian mulut kita atau lidah kita posisinya bersiap-siap untuk mengucapkan huruf shin. Milsha. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan oh ya, sebagai catatan juga, huruf shin jangan lupa jangan sampai tertukar terlalu tipis jadi huruf sin. Jangan sampai dibaca nilsa, tapi nilsha. Di huruf shin ini ada namanya sifat, namanya tafashi. Tafashi itu apa? Yaitu mengalirnya udara atau angin di rongga mulut kita. Nilsha. Analoginya jemaah, misalkan nih, kalau ada binatang, misalkan ada ayam ya, masuk ke pekarangan rumah kita ingin mengusir ayam itu. Nah, jadi misalnya kalau orang Sunda tuh gitu ya. Nah, itu adalah praktek huruf shin di kehidupan sehari-hari jemaah. Nah, caranya misalkan bagaimana Ustadz mengucapkan huruf shin itu? Shin ya, huruf shin. Nah, huruf shin itu lidah kita bagian tengah kita tempelkan ke atas langit kita, langit-langit, tapi jangan terlalu ditekan. Sya. Seperti itu ya jemaah. Oke. Nah, jadi catatannya jemaah perlu diperhatikan baik-baik. Yang di garis bawahi ini, yang di blok warna krem itu, sering terjadi kesalahan. Sering terjadi di mana orang muslim itu membaca Al-Quran itu sering salah di kata gunnah, kata di hukum ikhfa, dan juga di huruf shad ini. Nah, seperti itu ya jemaah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, oke jemaah. Nah, ini udah di ini ya. Oh ya, kemudian satu lagi nih jemaah yang perlu digarisbawahi, yaitu pada huruf zal di sini, allazi. Jangan sampai itu berubah menjadi huruf dal. Jadi alladi. Tapi ada yang mengalir nafasnya. Allazi, zi. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara kita menggigit ujung lidah kita sedikit ya. Zi. Seperti itu jemaah. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya jemaah. Nah, setelah ini mari kita masuk ke sesi talaki ya jemaah. Oke, saya stop share screen dulu.
Oke, jamaah, mari kita masuk ke sesi talaki ya. Kita satu-satu. Saya akan mengabsen sesuai dengan urutan absennya ya. Oke, tolong dipersiapkan ya. Yang saya panggil langsung ini on mikrofon. Kita masuk ke Pak Sardikan. Sudah ada Pak Sardikan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana ya bentar, Pak? Oke, Pak Sardikan. Saya pin dulu Pak. Siap. Masya Allah. Bagaimana, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak. Siap. Oke Pak, udah siap ya Pak? Siap, insya Allah. Oke, Masya Allah, luar biasa. Silakan Pak, tafadhol. Boleh langsung dibaca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, barakallahu fiik, Pak Sardikan. Alhamdulillah, udah bagus bacaannya Pak. Nah, tadi mudahnya udah konsisten ya Pak, alhamdulillah. Siap. Huruf sinnya udah bagus. Su sama huruf sin su domah sama huruf so juga alhamdulillah udah bisa dibedakan. Tapi di sini ada beberapa catatan ya Pak. Siap. Nah, pertama di ayat 4 Pak. Ayat 4. Di ayat 4 nih. Nah, pertama di huruf ro tasdidnya. Ro tasdid di huruf di ayat keempat ini tadi Bapak kurang ditasdidkan. Tapi itu udah tipis Pak, alhamdulillah udah tipis. Cuman kurang ditasdidkan. Ditasdidkan itu dimasukkan dulu huruf ro, kemudian dibacakan huruf ro yang harokatnya. Jadi syarri. Nah, sedikit ditipisin lagi Pak. Syarri. Nah, nasinnya tadi jadi tipis. Syarri, sya-nya ditebelin lagi Pak. Jadi syarri. Nah, seperti itu. Tadi huruf ro-nya kurang tasdid Pak, pertama. Oh, siap. Nah, kemudian yang kedua di huruf wawu-nya. Wawu yang mad tabi'i. Wa. Nah, tadi masih kurang panjang Pak. Huruf wa-nya. Iya. Tidak dipanjangkan. Nah, ini dipanjangkannya 2 harokat. Jadi bacanya waswasi. Jangan sampai buru-buru jadi waswasi. Nah, tapi harus dipanjangkan wa yang keduanya. Waswasi. Seperti itu Pak. Siap. Coba Pak. Ayat keempat diulangi lagi Pak. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi Pak, boleh? Min syarril waswasil khannas. Masya Allah. Nah, itu udah bagus ya Pak. Tadi udah dipanjangkan. Cuma tadi ada tambahan lagi Pak. Huruf ro-nya itu terlalu tebal, kurang tipis Pak. Jadi harus ditipiskan kembali. Syarri ya Pak. Itu jangan terlalu ditekan Pak. Ditipiskan aja. Jadi kan huruf ro itu ini misalkan gigi kita bagian atas ya Pak. Gigi seri atas. Kemudian ini ada gusi ya. Nah, gusi agak sedikit masuk ke dalam, ujung lidah kita tuh ditempelkan. Nah, pas saat
saat mengucapkan syari, Syari. Syari. nah itu langsung cepet-cepet ditarik share. Jadi Syar. kalau Syar. yang tebal itu biasanya malah ditahan syari. Nah harusnya syari. Nah cepet-cepet dia ditarik kembali. Itu Iya. caranya untuk yang ro itu biar tidak tebal. Ya, untuk gerak Nah, itu ya, Pak. refleksnya ini yang belum bisa ini. Ya Pak? Gerak refleksnya yang belum bisa ini. Oh iya. Nanti lebih temponya juga lebih dimainin lagi ya Pak. Oh, Nah, siap. kemudian catatan berikutnya nih Pak di ayat ke-6 Ayat di ke-6. huruf jim. Nah, harusnya dibacanya jangan ada suara desis Pak. Pas minal ji. Minal jin. Nah, jangan ada suara desis. Ji. Ji. Ada napas yang keluar. Jangan sampai ada desisnya Pak. Oh, Minal jinna. Nah, huruf jim ini salah satu huruf yang dibaca itu ini Pak, apa namanya, tidak tertahan nafasnya itu. Jadi tidak ada nafas yang keluar. Jadi bukan ji. Nah, ada nafas ji, tapi ditahan. Ji. Seperti itu. Coba Pak, ayat ke-6 diulangi lagi Pak. Minal jinnati wan nas. Oh Pak, sekali lagi Pak. Ditahan ya Pak, jangan dikeluarkan nafasnya. Minal ji gitu. Sekali lagi Pak, silakan. Minal jinnati wan nas. Oke, udah cukup lebih baik, cuman masih ada keluar. Jadi huruf jim itu tadi ya, gak boleh berdesis atau ada hamas, ada nafas yang keluar. Oh. Nanti lain kali ditahan aja Pak, jangan dikeluarkan nafasnya. Siap. Minal ji. Minal ji. Seperti Minal itu ya, Pak. ji. Baik, seperti itu ya Pak koreksinya. Siap. Mohon untuk dilatih kembali dan mudah-mudahan nanti ada sesi talaki kembali. Kita talaki kembali dan mudah-mudahan udah benar ya Pak. Siap. Oke, tolong dipersiapkan saja. Baik, terima kasih Pak Sardikan. Terima kasih kembali. Barakallahu fiik. Luar biasa. Untuk share screen ya. Oke. Salah. Oke. Sudah terlihat ya jemaah? Sudah. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas, kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Saya bacakan dulu full sendiri, saya dulu, kemudian setelah saya selesai baca, nanti kita baca lagi bareng-bareng. Baik, tolong simak dulu ya jemaah ya. Baik, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yuk kita baca bareng-bareng sekarang. 1, 2, 3 dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, jemaah. Nah, begitu ya, alhamdulillah kita udah baca bareng-bareng.
Nah, di sini makro surat kedua yaitu surat Al-Falaq. Di sini cuma ada 2 poin penting, Pak, yang di garis bawahi atau yang di blok warna ini. Nah, pertama itu pada huruf Qaf. Bentar. Nah, di huruf Qaf di sini bisa dilihat ya. Huruf Qafnya itu berwarna oranye. Maka jika ada yang berwarna oranye, di sini keterangannya adalah qalqalah. Nah, dibaca itu dipantulkan atau dikolkolahkan. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu adalah memantulkan secara bahasa itu. Nah, secara istilah itu memantulkan huruf-huruf qalqalah. Apa aja huruf-huruf qalqalah itu? Itu ada 5, jemaah. Sebentar. Oke. Nah, huruf qalqalah itu dipantulkan, jemaah. Cara memantulkannya. Nah, huruf qalqalah itu ada 5, jemaah. Bisa kita dihafalkan dengan singkatan nih. Kalau masa kecil kita belajar qalqalah itu baju di toko. Ba, jim, dan o. Nah, di sini bisa dilihat ya di keterangannya. Huruf qalqalah yang diwarnai kan di sini huruf qaf ya. Sisanya adalah ba, jim, dan o sama o. Itu ada 5 huruf qalqalah itu. Nah, di sini huruf qalqalahnya itu ada di akhir ayat. Karena di akhir ayat, maka ini namanya qalqalah kubro. Qalqalah yang dibaca atau dipantulkan secara sedang. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Nah, itu contoh qalqalah yang benar pada huruf qaf yang ini. Nah, cara yang salahnya itu biasanya pertama itu tidak dipantulkan. Jadi birabbil falaq. Birabbil falaq. Falaq tidak dipantulkan. Atau yang kedua, huruf qafnya itu berubah menjadi huruf ka. Huruf kaf. Jadi birabbil falaq. Falaq. Nah, itu yang salah. Yang pertama tadi tidak dipantulkan, birabbil falaq. Falaq. Yang kedua itu malah berubah menjadi huruf kaf. Jadi birabbil falaq. Falaq. Betul. Yang benar itu tadi dipantulkan. Birabbil falaq. Birabbil falaq. Dan juga satu lagi, jangan terlalu ditahan, jemaah. Jangan birabbil falaq. Nah, itu ditahan, itu yang salah. Jangan sampai seperti itu. Yang benar itu cepat ya, dipantulkan itu. Analoginya kalau misalkan kita memantul itu kan menempel kemudian lepas ya. Nempel lepas seperti ini, langsung. Gak mungkin kalau memantul itu kita nempel misalkan di dinding, kemudian berhenti dulu baru lepas. Tapi langsung birabbil falaq. 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 Seperti itu. Nah, dibacanya sedang. Itu jemaah. Dan juga jangan terlalu tipis. Jadi birabbil falaq. 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 Itu jemaah, itu untuk yang qalqalah di sini. Nah, kemudian yang di garis bawahi berikutnya yaitu adalah pada huruf qaf. Huruf qaf yang berbaris atau harokat kasroh tain, kasroh tanwin. Nah, ini kenapa di garis bawahi? Ini adalah salah satu huruf qaf ini adalah salah satu huruf yang asing di bahasa kita, di dialek kita. Dimana jarang sekali kita praktekkan di kehidupan kita juga. Nah, pada huruf qaf ini dibacanya itu jangan dibaca tebal, Bapak-bapak. Jangan dibaca ti, ghasiti, ghasiti. Nah, jangan dibaca tebal, tapi sedikit lebih tipis. Ghasiti, ghasiti. Nah, tapi jangan juga terlalu tipis. Nantinya malah seperti huruf kaf. Nah, ada keterangan ya. Tidak dibaca tipis seperti huruf kaf. Nanti kalau misalkan huruf seperti huruf kaf terlalu tipis, jadinya ghasiki, ki. Nah, itu yang salah. Nah, kenapa juga huruf qafnya itu harus dibaca tipis? Karena ini harokatnya adalah kasroh tain, kasroh tanwin. Ghasitin, ghasitin. Dan juga terlalu dibaca terlalu tebal. Ghasitin, tin. Seperti itu jemaah. Itu ya, itu untuk huruf huruf qaf, huruf qaf yang berharokat kasroh. Nah, ketebalannya berkurang
berkurang. Nah ini penjelasan dari gurunda kita ya, yaitu Ustadz Bila At-Taqi ya. Bisa dilihat ya, yang tadi di garis bawahi Al-Falaq ayat pertama, huruf qaf ketika waqaf dibaca qalqalah kubro, yaitu dibaca dengan pantulan yang sedang. Begitu pula pada huruf qalqalah ba, jim, dal, toko. Ini ba, jim, dal, toko, dal, dan to itu adalah huruf qalqalah yang lainnya. Nah di surat Al-Falaq ini selain huruf qaf, ini ada huruf ba dan juga huruf dal. Nah ini jangan lupa ya, ini adalah huruf qalqalah kubro juga. Jangan lupa untuk dipantulkan dan juga jangan terlalu ditahan dipantulkannya. Kemudian yang poin yang terakhirnya ada huruf qaf yang berharokat kasroh tain. Dibacanya tipis ya, jangan terlalu tebal. Seperti itu jamaah. Baik. Untuk mengoptimalkan waktu, mari kita masuk ke sesi talaki berikutnya ya jamaah. Baik. Tolong dipersiapkan ya. Yang pertama tadi jangan lupa dipantulkan, ini jangan lupa ditipiskan. Baik, kita masuk ke susah absen lagi ya. Baik, kita masuk ke Pak Budi. Pak Budi siap ya Pak? Siap, insyaallah. Tafadhol Pak, langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu fiik. Oke. Masya Allah, udah bagus Pak. Nah, cuma ada 3 catatan nih Pak yang perlu diingat-ingat. Siap. Nah, masih sama nih Pak, hampir sama. Huruf ro yang tasydid, yang tadi ya. Siap, yang pertama ini. Nah, itu kurang ini Pak, kurang ditasydidkan. Itu udah ya tadi ya. Siap, sudah. Nah, kemudian yang kedua di huruf fa Pak. Di huruf fa yang nafa tadi kurang hamas, kurang mengalir. Coba Pak ulangi lagi setelah saya. Nafa. Nah, seperti itu. Ditahan ya Pak, dipertahankan seperti itu. Nah, satu lagi di ayat terakhir, ayat kelima, di qalqalah pada huruf dal. Tadi kurang memantulnya terlalu ditahan Pak. Jadi harusnya idza hasad mengalir aja Pak. Coba Pak setelah saya. Idza hasad. Sekali lagi idza hasad. Nah seperti itu. Nanti lebih dipercepat lagi ya Pak. Siap. Oke. Pertahankan seperti itu Pak. Siap. Baik, barakallahu fiik. Makasih Pak Satikan. Sama-sama Pak Ustaz. Oke. Cuma ada beberapa catatan mungkin dari tadi huruf sod yang dhammah masih ada yang kurang tebal ya. Kemudian huruf ro yang tasydid masih terlalu banyak yang masih kurang tipis. Juga dari huruf qalqalah nih. Qalqalah masih ada yang tadi memantulnya terlalu ditahan. Juga masih ada yang kurang dimantulkan seperti itu. Baik Pak. Seperti itu ya jemaah. Untuk lebihnya mohon nanti dipertahankan, bisa lebih baik lagi. Dan nanti jangan lupa besok kita masuk ke sesi mentoring lewat WA ya. Jadi nanti besok ada kesempatan jemaah untuk mengulang kembali bacaan surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq dan diskorkan lewat via rekaman di WA group. Nanti insya Allah saya akan standby sore besok sampai kepada malam, nanti akan saya temani untuk dikoreksi kembali. Baik, mungkin seperti itu saja jamaah. Untuk mempersingkat waktu, kita akhiri dengan membaca doa khatmil Quran bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3, doa khatmil Quran. Allahumma muhamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jamaah jangan lupa sampai besok kita bertemu kembali di grup WA. Jangan lupa siapkan bacaan terbaik dan mudah-mudahan kesalahan yang tadi udah dikoreksi, gak terulang kembali. Baik, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.